Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di online Bible Study. Malam ini kita memasuki kitab yang pertama dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dulu ya. Mari Saudara. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dari hari ke hari kami selalu diberkati. Khususnya malam ini kami mau lanjutkan kepada perjanjian baru. Kiranya hikmat Tuhan turun atas kami. Sehingga setiap kami tidak hanya mengerti dengan otak kami, tapi benar-benar hidup seturut kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini sesi pertama dari kitab Matius, yaitu pendahuluan daripada Injil Matius ya. Pendahuluannya dulu, saudara. Sebenarnya ketika kita membahas intertestamental, 400 tahun masa sunyi, di mana di sana tidak ada firman yang turun yang baru, tidak ada nabi-nabi yang baru, semuanya sedang menunggu Mesias. Nah, setelah itu akhirnya yang ditunggu-tunggu datang, saudara. Nah, inilah yang dicatat oleh Injil Matius, ya. Ketika kitab Maleakhi menutup perjanjian lama dengan sebuah janji bahwa Allah akan mengutus seorang Mesias untuk menyelamatkan umatnya. Nah, akhirnya sang Mesias turun ke bumi menjadi manusia. Itulah yang ditunggu-tunggu. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kitab Matius ini sangat istimewa, makanya ditaruh di urutan pertama. Istimewanya apa? Karena mengandung signifikansi dalam sejarah dan teologisnya. Artinya penting, ya. Dengan latar budaya Yahudi tentunya. Ya. Jadi kitab Matius ini, ntar saya kasih warna ya. Jadi kitab Matius ini ditujukan khusus kepada orang Yahudi. Kalau dibandingkan dengan Injil Sinoptik yang lain, ingat ya, yang dimaksud dengan Injil Sinoptik adalah Matius, Markus, dan Lukas. Tidak termasuk Yohanes, Sinoptik. Nah, dan Injil Yohanes itu tidak spesifik untuk Yahudi, ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah bahwa Yesus adalah Mesias orang Yahudi yang dijanjikan oleh perjanjian lama itu. Yang disebut Kristus, yaitu yang diurapi. Makanya silsilah Yesus dimulai dari Abraham, kalau kita Matius. Sebab Abraham adalah bapak orang Yahudi. Ya, gitu kan? Bisa dibaca di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dimulai dengan Abraham. Khas Yahudi, saudara. Ya. Di dalamnya mencatat 57 nubuatan tentang Mesias dan penggenapannya oleh Yesus. Matius menggunakan frasa genaplah firman yang disampaikan gitu. Contohnya ya, coba kita baca Matius pasal 1 ayat 22 contohnya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Ya. Nah, kata-kata ini sering dipakai di Injil Matius. Genaplah firman yang disampaikan. Genaplah yang difirmankan Tuhan. Kalimatnya kira-kira itu. Jadi penggenapan firman di perjanjian lama, nubuatan di perjanjian lama. Makanya Matius khas bahasanya. Genaplah firman yang disampaikan. Genaplah yang difirmankan Tuhan. Gitu ya. Kemudian Matius juga menggunakan istilah anak Daud untuk menegaskan identitasnya Mesias. Anak Daud ini maksudnya bukan anak kandung Daud langsung gitu, keturunan Daud maksudnya. Ya, jadi kalau membaca Alkitab, ingat jangan harafiah, harus dicari maknanya, ya. Jadi banyak sekali menggunakan istilah-istilah yang khas Yahudi.
Misalnya kerajaan surga atau hanya kerajaan gitu. Tidak disebut kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi sangat menghormati sebutan Elohim. Nah, YHWH tidak berani nyebut karena satu tidak diketahui lafalnya seperti apa. Yang kedua, memang mereka sangat hormat. Makanya kerajaan Allah diganti dengan kerajaan surga. Khusus untuk orang Yahudi ini. Jadi kita tahu dari sini, oh ini ditulis untuk orang Yahudi ini. Nah itu muncul 43 kali. Makanya Injil Matius disebut juga Injil Kerajaan. Sebab banyak sekali istilah kerajaan surga. Itu di Injil Matius. Ya. Jadi saudara, jadi Matius tidak menggunakan kerajaan Allah. Karena orang Yahudi sangat menghormati nama Yahweh dan Elohim. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, penggenapan nubuatan tentang Mesias. Ada 57 nubuatan minimal ya. Matius menulis penggenapan nubuatan secara rinci. Lebih banyak dibanding Markus. Jadi paling banyak nubuatannya ada di Matius. Jadi kok dibandingkan dengan Markus, Markus hanya mencatat sekitar 30 penggenapan nubuatan tentang Mesias. Tapi kalau Matius 57, lebih banyak membahas nubuatannya. Ya. Nah, saudara, siapa penulis kitab Matius? Meskipun penulisnya tidak disebut secara eksplisit di dalam kitab Matius itu sendiri, tetapi sejak gereja mula-mula, para pemimpin gereja percaya bahwa penulisnya adalah Matius. Yang disebut juga dengan Lewi. Di Lukas 5 ayat 27 sampai 32 disebutkan namanya Lewi. Jadi namanya bisa Matius, bisa Lewi. Sama aja itu. Dua itu. Di zaman itu kan kita menjumpai ada satu orang punya banyak nama kan. Nah itu ya. Matius ini adalah pemungut cukai. Kita tahu di pembahasan yang lalu bahwa pemungut cukai sangat tidak disukai oleh rakyat. Karena ia memungut lebih, tidak jujur, membela Romawi yang penjajah gitu. Ya. Dari Kapernaum. Kapernaum itu kotanya Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengambilnya sebagai murid. Matius 10 ayat 3 dan Matius 9 ayat 9 sampai 13. Coba kita baca Matius 9 ayat 9, Saudara. Matius 9 ayat 9. Nah, ini dia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ini Matius yang ini, Saudara, penulisnya. Ya. Nah, kisah yang ditulis oleh Matius ini mencakup 30 tahun. Kisah 30 tahun. Jadi sekitar tahun 4 sebelum Masehi sampai sekitar 30 Masehi. Ketika Raja Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, karena Herodes memerintahkan pembunuhan kepada bayi di bawah 2 tahun, maka kemungkinan Yesus lahir sekitar 6 sebelum Masehi. Ya. Kenapa? Karena Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh bayi yang umurnya di bawah 2 tahun. Jadi kemungkinan Yesus lahir sekitar 6 sebelum Masehi. Tidak mungkin Yesus ketika itu lebih dari 2 tahun umurnya. Tidak mungkin. Nah, gitu maksudnya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, isi kitab tadi sudah disebut sebenarnya. Jadi meliputi kisah sekitar tahun 4 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Sedangkan Yesus diperkirakan lahir sekitar 6 sebelum Masehi. Kenapa? Karena Herodes matinya 4 sebelum Masehi. Jadi konteks sejarahnya itulah masa sulit ketika Yesus masih bayi atau anak-anak. Ya, Herodes memerintahkan pembunuhan kepada bayi. Sebab ia takut seorang raja akan lahir. Gitu. Ya.
Nah, soal penulisannya, Bapak Ibu, penulisan sebelum kejatuhan Bait Suci, ya. Bait Suci kan dihancurkan tahun 70 Masehi itu, Bait Allah, ya, oleh Roma. Nah, eh, jadi waktu penulisannya pasti sekitar 50 sampai 70 Masehi, sekitar itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Bait Allah itu akan hancur. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti nggak? Tuhan Yesus ketika itu Bait Allah masih berdiri, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Bait Allah ini akan hancur. Artinya apa? Artinya terjadinya sebelum Bait Allah itu hancur. Nah, dianalisa mungkin sekitar antara 50 sampai 70 Masehi. Ya, meskipun tidak bisa dipastikan angkanya berapa. Tapi pasti sebelum keruntuhan Bait Allah atau Bait Suci. Ya. Nah, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Matius, buktinya seluruh manuskrip Perjanjian Baru yang ada saat ini ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Ya. Jadi, semua kitab Perjanjian Baru, manuskripnya dalam bentuk tulisan Yunani Koine. Gitu. Nah, meskipun ada dugaan bahwa pada mulanya Injil Matius ditulis dalam bahasa Ibrani, pada mulanya itu dugaan, saudara. Sebab tidak diketemukan sama sekali manuskripnya. Tetapi pendapat ini tidak didukung oleh manuskrip manapun. Nah, ada kelompok yang percaya bahwa itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena sekaligus mereka mau membenarkan bahwa namanya YHWH disebut Yahweh. Padahal seluruh perjanjian baru bahasa Yunani Koine. Seandainya ditulis dalam bahasa Ibrani pun, bahasa Ibraninya belum ada tanda baca, tanda hidupnya. Tidak mungkin berbunyi Yahweh. Pasti bunyinya Yod-Heh-Waw-Heh saja. Yang dipanggil, disebut, diganti oleh orang Ibrani, orang Yahudi. Karena tidak berani diganti dengan Adonai, Tuanku. Kan begitu kan? Supaya sopan. Nah gitu, jadi nggak boleh maksa kita. Nggak ada bukti ya sudah. Seandainya ada pun kan tidak ada huruf hidupnya. Nah, oke. Nah, pesan inti dari kitab Matius, fokus yang pertama yaitu bahwa Yesus itulah Raja yang benar dan Mesias yang dijanjikan oleh kitab suci. Itu pesan utama di Injil Matius, ya. Sejak awal bahkan sudah ditekankan dari pasal 1 ayat 1 bahwa Yesus Kristus, karena gelarnya Kristus, itulah Mesias, adalah anak Daud, anak Abraham, gitu ya. Kenapa disebut Abraham? Ditulis untuk orang Yahudi. Anak Daud sesuai nubuatan, keturunan Daud. Disebut Kristus yang diurapi. Gitu ya. Artinya Yesus adalah Mesias Yahudi yang dinubuatkan perjanjian lama. Tetapi di akhir kesimpulan kitab itu, ternyata Yesus juga Mesias untuk semua kaum di muka bumi. 28 ayat 19. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus hanya untuk orang Yahudi, salah. Dia nggak baca sampai akhir kali. Bacanya ayat 1 doang. Kalau bacanya sampai akhir, pasti tahu. Coba kita baca ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Loh, saudara, ya kan? Jadi memang keselamatan untuk semua kaum di muka bumi. Sama persis dengan yang dijanjikan kepada Abraham. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, Yesus melayani kebanyakan di lembah Galilea, yaitu di Israel Utara. Kita kalau ke Israel pasti mampir ke Danau Galilea, makan ikan Petrus. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, saudara, kalau ada di antara teman-teman saudara yang tidak mengerti, lalu mempermasalahkan, kok Injil itu kontradiksi satu sama lain? Nah, misalnya gini, saudara. Matius pasal 1
ayat 1 sampai 17 kan cerita tentang silsilahnya Tuhan Yesus. Lukas juga kan, tapi beda loh silsilahnya. Kok bisa? Apakah salah? Nah, penjelasannya sederhana saja kok. Kalau orang berniat mencari kebenaran, akan ketemu, gampang saja. Tapi kalau orang negatif, wah salah itu, gitu. Ya. Tapi orang yang negatif pasti tidak diberkati. Karena hal sederhana aja nggak mengerti akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saudara. Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu tentang silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, ada bedanya, saudara. Sudah nanti baca deh. Dimulainya dari Abraham, silsilahnya. Berakhir pada Yesus. Menceritakan itu. Ya. Nah, bedanya apa dengan Lukas? Nah, kalau Lukas itu mundur, saudara, dari anak Eli sampai akhirnya Adam. Coba kita lihat Lukas ya. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28. Ya. Ini kan disebutkan anak Yusuf, anak Eli. Nah, orang yang nggak mengerti loh, salah ini gitu ya. Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Di ayat 38-nya Adam, saudara. Jadi Lukas silsilahnya dari Adam, sedangkan Matius silsilahnya dimulai dari Abraham. Ya. Terus ke bawahnya beda. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ya. Rupanya Matius memulainya dari Abraham. Abraham terus turun-temurun sampai kepada Daud. Terus turun-temurun sampai kepada Salomo. Dan akhirnya sampai pada Yusuf. Yusuf sebagai ayah secara hukum di bumi. Padahal Yesus bukan anak Yusuf sebenarnya. Secara hukum aja. Ya. Nah, bedanya dengan Lukas. Kalau Lukas mulainya dari Adam. Terus, akhirnya sampai Abraham. Sama di sini Abraham. Terus setelah Abraham, Daud. Masih sama. Setelah Daud, Nathan. Nah, ini beda. Beda jalur. Nah, kenapa? Rupanya, kalau Matius mengutamakan dari pihak laki-lakinya Yusuf. Ya. Sedangkan Lukas, jalurnya melalui Nathan. Kan Nathan dan Salomo sama-sama anak Daud. Ya. Nathan kalau diteruskan, itu sampai pada Maria. Ya. Rupanya silsilahnya nggak ada yang salah. Satu dari Yusuf, satu dari Maria. Nah, tapi ketika kita cek teks Alkitab, kok tidak ada Maria, Pak? Yang ada adalah anak Eli. Nah, anak Eli di sini konteksnya adalah menantu Eli, saudara. Yusuf. Kenapa yang ditulis Yusuf? Padahal anak ini kalau diteruskan Maria. Karena budaya Yahudi hari itu lebih mengutamakan laki-laki. Jadi meskipun di sini ada Maria, yang ditulis adalah Yusuf, menantunya Eli. Padahal Maria itu anak Eli. Gitu loh, saudara. Ya, Maria itu anak biologisnya Eli. Tapi tidak ditulis, diganti Yusuf. Karena menantunya Eli, karena laki-laki. Itu penjelasannya. Sederhana ya. Ya, tergantung sikap hati. Nah, reaksinya apa dari umat Israel sendiri terhadap kedatangan Tuhan Yesus? Kan mereka mengharapkan seorang pembebas, warrior, dan raja seperti Daud, ya kan? Sedangkan Mesias datang sebagai bayi tapi tidak dikenali mereka. Mereka tidak mau Mesias yang bukan seorang pembebas. Nah, mereka salah mengerti rupanya. Ada perbedaan ekspektasi, ya. Yesus membawa keselamatan rohani, bukan pembebasan politik. Nah, itu rupanya salah mengerti. Yesus ingin menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Sedangkan bangsa Israel ingin mendapatkan Mesias yang membebaskan dia dari perbudakan oleh penjajah Roma. Gak sama. Itulah sebabnya Sang Mesias ditolak. Ia datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak menerimanya. Kan begitu ya, saudara ya. Nah, itulah kisahnya.
Ya. Nah, nubuatan di Perjanjian Lama yang dikutip di Injil, contohnya gini, ia akan berasal dari keturunan Daud. Nah, itu Matius 22 ayat 44, digenapinya. Kan gitu ya. Jadi ayatnya banyak sekali nih, saudara. Ya. Ia akan lahir dari seorang perawan. Nah, itu kalau di Perjanjian Lama kan Yesaya 7 ayat 14. Digenapi di Matius 1 ayat 23. Ia akan lahir di Bethlehem. Ditulis digenapi di Matius 2 ayat 6. Dulu di Perjanjian Lama Mika 5 ayat 2. Dan seterusnya, saudara. Banyak sekali ini. Ia akan tinggal di Mesir untuk sementara waktu. Hosea 11 ayat 1. Digenapi di Matius 2 ayat 15. Ia akan tinggal di Galilea. Itu dikatakan di Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Digenapi di Matius 4 ayat 15. Demikian seterusnya. Jadi sangat banyak nubuatannya, saudara. Nah ini juga ada ayatnya semua dan ini. Nih contohnya, ia akan mati bersama para penjahat. Itu ada di Yesaya, ya digenapi di Lukas 22 ayat 37. Coba bayangkan. Ia akan dikuburkan di kuburan orang kaya, digenapi di Matius ini. Dan lain-lain, saudara. Ya, ini nubuatan di Perjanjian Lama yang dikutip di Injil. Ya, nah sebagai pendahuluan kita harus mengerti bahwa setiap Injil, 4 Injil itu ditulis, bukan ada 4 versi, bukan. 4 Injil itu ditulis satu sama yang lain saling menjelaskan, saling melengkapi. Matius ditulis oleh Matius untuk orang Yahudi, makanya istilah-istilahnya dipakai khas Yahudi. Itu tadi menyebut kerajaan surga. Kalau di Lukas sebutannya kerajaan Allah, karena Lukas menulis untuk orang asing, bukan orang Yahudi. Ya, jadi Matius menulis Injil ini ditujukan kepada orang Yahudi yang mengerti tradisi Yahudi. Ya, kalau kepada orang asing lain lagi ceritanya. Nanti Yohanes lain lagi, karena Yohanes ditulis untuk mengcounter aliran Gnostik di zaman itu, gitu ya. Nah, penekanannya kitab Matius jelas bahwa benar Yesuslah yang dimaksud oleh kitab para nabi, oleh Taurat. Dialah sang Mesias, gitu. Nah, itu di kitab Matius. Matius seorang pemungut cukai yang disebut Lewi juga, ia bertobat sungguh-sungguh, mengalami perubahan yang radikal. Dipanggil Tuhan, ia ikut. Padahal tadinya ia pemungut cukai pasti kaya, banyak uang, tapi ia tinggalkan semuanya untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, inilah Matius yang menjadi penulis kitab Matius. Ya, Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Jadi nanti pembahasannya di Rabu depan kita akan masuk per topik yang ada di kitab Matius. Dari kitab Matius pasal 1 sampai habis. Tapi kita bagi per topik aja. Tidak kita baca per ayat, nanti waktunya habis. Per topik, yang penting-penting kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa belajar lebih cepat. Nanti bacanya baca aja sendiri sebagian. Gitu. Sama seperti tadi ayatnya banyak sekali. Kalau mau dibaca silakan. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang, di post, lalu dicatat-catat boleh saja, atau difoto aja pakai handphone gitu kan cepat ya catatannya. Nah gitu. Tapi intinya harus ditangkap. Intinya kita Matius ditujukan kepada orang Yahudi bahwa Mesias itu lahir dari orang Yahudi memang. Nah, bahwa Yesus itulah Mesias Yahudi yang dimaksud oleh kitab para nabi. Gitu, saudara. Ya. Jadi inilah pendahuluan kitab Matius. Kitab Matius ini sering diduga oleh beberapa kelompok, khususnya pengagum nama Yahweh, katanya dulu bahasanya Ibrani. Ya, tapi nggak ada bukti karena manuskripnya semua Yunani.
Tapi seandainya itu bahasa Ibrani, kan tulisannya Yud He Wo He, Yahweh, bukan Yahweh. Tetap aja karena tidak ada huruf hidupnya. Nggak bisa ngotot ngepasin cocokologi itu nggak bisa. Ya. Nah, begitu. Ditulis pasti sebelum bait Allah runtuh karena Tuhan Yesus yang menubuatkan nanti bait Allah ini akan hancur. Jadi sebelum tahun 70 Masehi ditulisnya. Begitu, ya. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya boleh. Kalau belum ada juga nggak apa-apa karena ini baru pendahuluan. Tapi minimal Bapak Ibu Saudara harus harus mengerti suasananya ketika Yesus lahir. Nah, yang ditulis oleh Matius bagaimana, nanti Markus bagaimana, Lukas bagaimana gitu. Ya. Oke, yang pertama Pak Kris silakan. Sebentar, saya buka dulu. Ya, silakan unmute. Shalom malam Pak, Ya, lo malam. izin off cam ya Pak. Ini wifi saya masih gangguan ini Pak. Ya, oke. Eh, saya minta dikoreksi Pak, itu Injil Matius, maksudnya ini peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Betul. Eh, s- Pada waktu Tuhan Yesus lahir itu suasananya saya bayangkan ini Pak, mungkin kayak nano-nano itu Pak, rame rasanya Pak. Karena apa? Bait Allah memang megah, tapi bangsa Israel di bawah penjajahan dan sebetulnya secara budaya, secara agama itu kalau apa ekspresinya dari waktu siapa yang harus dibebaskan, mereka minta Barabas segala macam apa itu. Ya, Kalau dilihat sebetulnya hidup di bawah tekanan, tapi juga status quo, Pak. Jadi eh, saya cuma membayangkan aja barangkali justru momentum itu selain juga karena eh, rencana Elohim untuk make penjajahan Romawi untuk menyebarkan kabar baik mungkin Pak ya. Menurut Pak Wiknya gimana Pak? Kalau suasananya saya gambarkan kayak gitu Pak, ya. kira-kira. Itu benar juga, Pak. Jadi Kekaisaran Roma kan membangun juga jalan-jalan infrastruktur sehingga nanti Rasul Paulus bisa menginjil kemana-mana dengan mudah melalui jalur-jalur ini perdagangan yang dibangun oleh Roma. Itu benar. Hari itu suasananya kita bisa bayangkan ya. Penjajahnya Roma, bahasanya Yunani, ada Aram, kemudian kelompok agama ada Saduki, ada Farisi, ada Eseni, ada Zelot, macam-macam gak karuan gitu. Nah, tapi disitulah di tengah-tengah itu Mesias lahir. Benar sih Pak, begitu. Iya, soalnya kalau kita lihat waktu eh, Elohim berkata kepada Musa, waktu Musa kepengen lihat itu kan ada ayat yang berbunyi Tuhan datang di dalam apa dari balik badai itu Pak. Ya, Kalau kita lihat waktu Mesias dilahirkan dan juga nanti kedatangan kedua kali itu kan juga ada apa ya saya kok ingatnya turbulensi namanya apa Pak aniaya itu Pak masa aniaya itu Pak di tribulasi. kitab tribulasi saya kalau ngomong sama insinyur itu saya ingatnya turbulensi Pak. Ya benar. Iya jadi saya soalnya kalau kita lihat waktu saya kecil itu di sekolah minggu diputarkan film Jesus of Nazareth itu kan kayak suasananya kayak damai, tenang ya prajurit Roma ada berdiri kadang di jalan itu. Tapi mungkin suasananya ndak senyaman yang kita bayangkan barangkali mungkin Pak karena Ya ada pasti, penjajahan itu Pak ya. pasti. Mana ada penjajahan enak Pak. Buktinya Iya orang karena Yahudi menunggu Mesias itu kan supaya merdeka maksudnya. iya karena hukuman yang paling kejam itu kan sebetulnya juga penyalipan dan itu diperkenalkan oleh orang Roma itu Pak. Ya betul, dipopulerkan Iya. oleh Roma itu. Terus ini Pak, yang kedua, saya memperhatikan silsilah yang ditulis di Matius,
itu kan apalagi narasi anak Daud itu kan seringkali dipakai, itu sebetulnya kan berarti untuk dari aspek legalitasnya keturunan secara Yahudi, Pak, Ya, patriarkial ya. ya, betul. Kalau yang di Lukas itu dari sisi Maria. Ya, Tapi kalau dilihat dari silsilahnya yang di Injil Matius itu paling enggak nama yang disebutkan dalam silsilah itu minimal dua saya lihat itu nama yang dituliskan di Alkitab perbuatannya jahat di mata Tuhan dan Tuhan menolak. Itu dari keturunan mulai dari Salomo ke bawah itu kan saya lihat paling enggak di silsilah itu ada dua nama itu Pak yang perbuatannya jahat di mata Tuhan. ya, Dan sebetulnya di Injil Matius juga ditulis kalau Tuhan Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Jadi sebetulnya secara biologis Yusuf itu bukan ayahnya, sebetulnya ya, kan itu, Pak. betul. Ya, Jadi saya seperti melihat seolah-olah kayak ya ini legalnya dipenuhi, ini disebutkan silsilahnya secara keturunan garis ayah, tapi sebetulnya kalau dilihat ayat setelah itu kan malaikat Gabriel memberi tahu kepada Maria, lalu kan ketahuan kalau di situ kalau sebetulnya ayah kandung dari Tuhan Yesus bukan Yusuf gitu, Pak. ya, benar. Jadi, Jadi hmm, seperti kalau dibuka silsilahnya itu dari keturunan garis ayah, tapi padahal ayahnya bukan Yusuf, tapi dari Elohim sendiri kan itu, Pak. betul, betul. Ada Ya, dua nama yang jelas ditolak. Kalau yang di Lukas itu seolah kayak menunjukkan yang sama kalau malaikat diberi kabar, nah ini garis keturunannya silsilahnya Maria. Jadi seolah-olah kayak nubuatannya anak Daud dipenuhi, tapi ini dari keturunan ibunya yang disebutkan nama-nama itu tidak ada cacat. Maksudnya ditolak oleh Allah atau apa. Eh, dan saya melihat itu yang tadi Pak Wignio terangkan itu ya sebetulnya karena pemirsanya berbeda, jadi apa sudut pandangnya menjelaskannya juga berbeda, Pak. Kalau kalau ya, menurut Pak Wignio gimana, Pak? ya, ya memang begitu. Beda itu bukan berarti salah atau beda maksudnya, bukan. Yang satu kan dari jalur ayahnya Yusuf, secara Iya, secara biologis, secara hukum aja di bumi, ya. iya, Yang satu dari Maria, itu aja sih, nggak ada beda. Semuanya iya, dari manapun tetap keturunan Daud, kan Daud ujungnya. iya, Daud punya anak Salomo, satunya Nathan, gitu aja sih. iya. Dan ternyata bukan kebetulan berarti dari garis keturunan di atasnya Maria itu Nggak ada belum yang cacat. ada tercatat riwayat yang ditolak oleh Tuhan karena Ya. kejahatannya. Bisa gitu ya Pak ya. Iya, jadi makin kita belajar Alkitab, saya melihat makin banyak keindahan-keindahan kayak yang mustika yang ditemukan terus orang jual semua harta miliknya itu loh. Iya, iya, iya. Kan itu tidak Keindahan. mungkin kebetulan, Pak. Iya, iya makanya saya tadi bilang ya tidak kebetulan berarti ada Mm-mm. itu. Ya, Pak. Ya saya kayak kesentil aja tadi Pak Wignya waktu menjelaskan silsilah. Oh iya, makanya ini saya sampaikan ini Pak. Ya. Iya, itu Oke. Pak. Ya, Makasih Pak. terima kasih masukannya. Makasih. Terima kasih. Ya. Berikutnya Ibu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, Pak saya tertarik nih nanya soal YHWH itu Pak. Ya, Itu kan disebut tetragramaton ya Pak ya. ya betul. Nah kalau boleh dijelasin tuh sebenarnya apa itu tetragramaton itu. Terus pertanyaan kedua itu kenapa huruf itu, 4 huruf itu, kenapa bukan 4 huruf yang lain gitu Pak. Apa Oke. ada sesuatunya atau ada kaitannya dengan bangsa Israel itu? Oke. Ya Itu itu aja Pak. eh, ada cerita detailnya di seminar Nama Tuhan, Bu. Ibu pernah ikut nggak seminar Nama Tuhan? Pernah ya? Udah denger sih, tapi Ya. kurang Oke, di singkatnya gini. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa bertanya gini, nanti kalau bangsa Israel menanyakan namamu bagaimana? Bagaimana tentang namamu? Lalu jawab Tuhan,
Aku adalah aku. Ehyeh, eser, ehyeh. Jawabannya itu loh. Nah, tapi satu ayat setelah itu muncullah huruf YHWH. Hmm. Nanti di ayat yang lain berkata, itulah namaku turun-temurun selama-lamanya. YHWH, Yud He Waw He. Nah, itulah yang dimasalahkan oleh banyak orang. Ada yang mengatakan bunyinya Yahweh, ada yang mengatakan bunyinya Yehova, Hmm. ada yang mengatakan banyak sekali sebenarnya. Nggak cuma dua itu, ada banyak. Tapi faktanya, kita main fakta saja, jangan main cocokologi. Main faktanya, tidak ada huruf Ibrani pakai huruf hidup. Artinya apa? Artinya zaman itu tidak diketahui bagaimana melafalkannya. Kan gitu. Nah, kalau sekarang kita punya huruf Ibrani yang ada huruf hidupnya, itu cerita kelompok Masoret yang nambahin. Kenapa? Supaya generasi berikutnya tidak salah baca. Nah, khusus YHWH ditambahkan huruf hidup di situ bukan untuk dibaca, tapi dipindahkan dari huruf hidupnya Adonai. Hmm. Taruh di situ di YHWH. Huruf hidupnya Adonai taruh di situ, bunyinya jadi supaya dibaca Adonai, gitu doang. Tapi banyak orang yang nggak mengerti, baca apa adanya literal, bunyinya Yahweh, akhirnya jadi Yehova. Kan gitu. Itu ada ceritanya tuh nanti. Itu Pak, jadi dua-duanya salah itu. YHWH itu artinya aku adalah aku ya, Pak? Bisa dikatakan gitu. Aku adalah aku bisa. Jadi eh nanti bisa di itu Bu, bisa dibahas Nonton tentang nonton bahasa ini Ibraninya. yang Biar nama-nama jelas. itu ya, Pak. Saya udah Ya, dengar ya. sih sekilas, Pak. Hmm. Heeh, ya. Ya. Nanti akan ada pembahasan tuh sampai kesimpulannya ternyata apa sih gitu. Ya. Nah, Pak, itu kan sampai hari ini orang Israel tuh tidak mengucapkannya, Pak ya. Ya, Lalu kenapa dipertahankan ya, Pak? apa yang dipertahankan? Itu empat huruf itu. Karena teks Alkitab pakai 4 huruf itu. Di Perjanjian Lama hurufnya itu Bu, 4 huruf suci itu. Kalau Nggak diterjemahkan ke bahasa dirubah-rubah. Indonesia, jadinya apa tuh ya, Pak? Yang Tuhan huruf besar oh, semua. oh ya, Bukan jadi Tuhan biasa yang T-nya besar ya, tapi semuanya huruf besar. Nah, ya, itu ya, teks ya. aslinya Yahweh itu. Nah, tapi Kenapa di bahasa dipakai huruf besar Indonesia, T? Pak, Kenapa kalau di bahasa dipakai Indonesia, Tuhan huruf besar semua? Kenapa? hmm, Karena dibaca Adonai. Adonai itu artinya hmm, Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Gitu. kalau di bahasa Indonesia bisa diterjemahkan, tapi kalau di bahasa Ibraninya tetap ditulis seperti itu ya, Pak, ya, dan dibacanya beda ya, Pak. Dibacanya Adonai. Ya, Iya. ya. Kalau teks asli nggak berani dikotak-kotak, Bu. Oh, ya. Ya itu Pak. Ya, Walaupun oke. nanti saya ini lagi deh, untuk mengertinya memang harus pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, Nggak ya apa-apa. Pak. Ikuti Ya saja itu aja. serinya sampai selesai, Bu. Nanti jelas. Ya Pak. Nanti saya ulang lagi. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Terima. Ibu Meme, silakan. Halo Pak Wino, Halo, selamat malam. selamat malam. Suara saya kedengaran ya Pak ya, jelas Ya, ya? Ya, jelas. ya Pak, makasih Pak. Saya ada dua pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertama, mengapa ya Pak Yesus tidak menulis Injilnya sendiri ya Pak? Padahal ketika Yesus berinkarnasi kan dia dianggap sebagai nabi tuh ataupun manusia. Padahal nabi-nabi ataupun rasul-rasul menulis tentang Yesus ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya mengapa Yesus tidak menulis Injilnya sendiri? Oh, ya karena rencananya akan ditulis oleh para rasulnya. Bukan karena dia sebagai anak Allah ya? Ya, nggak nyambung dong. Karena Allah Oh, nulis bisa. Hari itu, hari itu memang belum ditulis. Lagi pula para rasul nggak menulis langsung kan. Setelah berapa puluh tahun kemudian baru ditulis kisahnya. Oke Pak, jelas. Yang kedua, Kan ya Pak, misalnya contohnya kita Matius. Tuhan Yesus kan disalib sekitar 30 Masehi. Sedangkan kitab Matius ditulis sekitar 50 sampai 70 Masehi. Sekitar 20 tahun lebih baru ditulis. Makanya yang nulis bukan Yesus, tapi para rasul sendiri, saksi mata. Gitu. ya Pak, ngerti Pak.
Ada lagi? yang ya Pak, yang kedua Pak, ini yang Bapak jelaskan tadi itu Pak, pesan inti kitab Matius tuh. Ya. Tetapi di akhir kitab disimpulkan bahwa Yesus juga adalah Mesias semua kaum di muka bumi ya Pak, yang Ya, seperti betul. tertulis Matius 28 ayat 19. Ya. Nah, yang berbunyi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus dan Ya. Roh Kudus. Pertanyaan saya Pak, apa sih perbedaannya baptisan air dengan Roh Kudus ya Pak? Oh, oke. Itu pernah saya khotbahkan juga, judulnya baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan air jelas, manusia dicelupkan ke air lalu keluar lagi kan dari air. Ya. Nah, itu kan lambang saja, lambang itu, ya. Sedangkan baptisan Roh Kudus tidak terlihat. Kalau baptisan air kelihatan basah. Kalau baptisan Roh Kudus tidak terlihat langsung, tetapi kita bisa lihat apakah seseorang ini sedang tenggelam dalam baptisan Roh Kudus atau tidak. Sebab kalau seseorang tenggelam dalam baptisan Roh Kudus, artinya ia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Gitu. Nah, itu Tapi itu menuju ke karakter Yesus ya Pak ya? pasti. Oke. Searah, itu searah. Iya. Gitu, ya. Jadi, Itu sederhananya begitu penjelasannya. Iya Pak. Jadi kalau kita mau diangkat sebagai murid Yesus, harus dibaptis air dulu Pak, atau enggak ya Pak ya? Baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus sendiri supaya kita semua dibaptis. Jadi kita ikuti saja. Tapi itu nggak menyelamatkan ya Pak ya? Ya, ada orang yang dibaptis tapi tidak bertobat. Bagaimana mau selamat? Iya. Tapi kok di gereja-gereja itu yang seperti itu yang terpenting gitu loh Pak. Baptisan penting karena itu awal dari komitmen seseorang mau bertobat kan. Aku mau ikut Tuhan. Nah gitu. Tapi kalau ternyata tidak bertobat ya nggak selamat. Kalau bertobat ya selamat. Baptisan itu penting memang. Sebagai tanda komitmen dari kita. Gitu. Tapi kalau enggak, maksud saya kalau pendeta-pendeta nggak anjurkan itu untuk pertobatan, gimana ya Pak? Apa kita boleh ngambil baptisan air juga? Boleh. Baptisan air harus. Ikut saja baptisan air. Setelah itu belajar yang benar. Ya. Lakukan kehendak Tuhan. Lakukan firman Tuhan gitu. So maksudnya ketika kita dibaptis supaya kita bertobat, komitmen kita sama Tuhan lah gitu ya Pak ya? Ya. Oh iya, ngerti Pak, iya. Ya, makasih ya Pak penjelasannya. Oke, Shalom. Berikutnya siapa ya? Ibu Dina. Dina Sumomba ya? Bisa? Ya. Shalom sama Tuhan Pak. Shalom. Selamat malam. Iya. Silakan Bu. Izin ini Pak. Iya. Semoga tanya. Maaf Pak, mungkin pertanyaan saya ini kayak kurang berkualitas atau apa bagaimana Pak? Cuma saya penasaran. Setiap Begini pertanyaan Pak. bagus Bu pasti. Ya, silakan. Ini kan kitab Matius ini ditulis sendiri oleh Matius menurut penjelasan tadi sesuai dengan tradisi yang di Yahudi saat itu. Kalau saya baca ini Pak, nanti di Matius 9 baru tertulis di situ bahwa Matius pemungut cukai mengikuti Yesus, berarti baru saat itu dipanggil untuk menjadi murid Yesus ya. Ya. Terus jadi sebelum ayat dari ayat 1 sampai 8 berarti kan Matius belum bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu ya Pak. Ya Pak. Belum mengikut Yesus. Maksudnya bagaimana? Matius 1 sampai 8 itu berarti Matius belum mengikuti Yesus saat itu karena nanti di Matius 9 baru ada tertulis di bahwa Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jadi berarti itu cerita atau bagaimana Pak ini? Begini Bu. Ya. Injil Matius ini ditulis sekitar tahun 50 sampai 70 Masehi. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Iya. Jelas ya? Nah, Matius sedang cerita nih bahwa silsilahnya Tuhan Yesus tuh begini loh, begini. Jadi waktu Matius menulis itu dia sudah jadi rasul, bahkan Tuhan Yesus saja sudah naik ke surga.
Nah, dia cuma Hmm. cerita dari awal, gini loh, silsilahnya begini. Waktu itu Tuhan Yesus begini lahir, begini, gini, gini. Nah, makanya di ayat 9, pasal 9, barulah Iya. dia cerita tentang dirinya. Jadi pertanyaan tadi itu nggak apa ya, nggak pas juga ya. Karena ditulis ini tahun 50 sampai 70 Masehi. Jadi Hmm. Tuhan Yesus pun sudah naik ke surga. Matius pun Oh, sudah jadi rasul kan. iya. Oh, Jelas, Bu. berarti waktu penulisan ini tidak merta pada saat itu dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang dia Oh, tulis lagi. enggak. Iya, Pak. Jadi bukan Makanya waktu bersama Tuhan Yesus ditulis, nanti ngapain ditulis lagi, bukan. Pak, iya. Ini ditulis kemudian. Makanya saya bilang mungkin tidak berkualitas pertanyaan saya, Pak. Enggak, Bu, banyak orang nanya begitu juga kok, nggak apa-apa. Iya. Itu saja, Bu. Iya, Pak. Terima kasih lagi. Oke. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wisnu. Selamat malam. Menarik nih karena kita mulai belajar mengenai Tuhan kita Yesus Kristus ini Pak. Ya. Eh, saya ingin tahu ya, pada waktu itu kan penjajahan Roma kan Pak, Ya. zaman itu. Ya. Berarti Roma kan sudah mengalahkan Yunani kan gitu ya. Ya, betul. Nah, tapi kok yang dipakai bahasa Yunani Pak, bukan bahasa Roma? Ya. Karena Kenapa, Pak? bahasa Yunani sudah terlanjur jadi bahasa internasional, Pak. Bahasa resmi di mana-mana. Jadi Kayak bahasa Inggris sekarang ya Pak ya? Kenapa? Kayak bahasa Inggris sekarang berarti? Ya, ayo, bagaimana gantinya? Oh, oke, meskipun ya, yang berkuasa siapa ya, bahasa Inggris tetap dipakai, Pak. Udah jadi bahasa internasional. Iya, ya. Jadi saat itu bahasa Yunani itu sudah bahasa internasional kan gitu, Pak ya? Ya, lingua franca istilahnya, bahasa resmi. Gitu. Oke, terus yang berikutnya Pak, yang menulis ini kan Matius Pak. Pada waktu itu ada 4 golongan kan, Farisi, Saduki, Eseni, dan Sekot ya Pak ya? Nah itu Selot ya, oke. Itu Matius masuk golongan mana Pak ya? Kira-kira. Matius masuk pemungut cukai, Pak. Nggak ada di golongan itu kan, berarti di luar itu kan Pak? Dia dibuang, Pak. Oh. Dia nggak dianggap, nggak boleh masuk ruang ibadah. Pemungut cukai. Gitu. Anteknya Romawi gitu. Gitu, makanya dipanggil Tuhan Yesus deh. Gitu, Pak. Oh, ini internetnya nih masalah nih. Baik. Berikutnya Pak Budi ya, Pak Budi Susanto, silakan. Bisa, Pak? Ya. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam. Sehat selalu. Sehat. Ya, saya mau tanya, pada waktu nubuat tentang juru selamat, apakah sejak awalnya tidak dijelaskan secara jelas kepada bangsa Israel bahwa yang juru selamat itu maksudnya juru selamat itu menyelamatkan ya dari sisi rohani, bukan dari sisi hal-hal yang duniawi. Soalnya ketika sampai di perjanjian baru ini, orang Farisi sendiri yang ahlinya kitab kok nggak tahu tujuannya atau maksudnya nubuat juru selamat itu apa nanti tugasnya. Sampai di level Yohanes Pembaptis saja kan tanya, menyuruh muridnya kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan kami tunggu ataukah yang lain? Nah itu penjelasannya gimana itu, Pak? Baik. Apakah hanya sekedar juru selamat, tapi maksudnya itu tidak secara konkret gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Di perjanjian lama, segala sesuatunya itu diartikan hampir selalu harafiah, Pak. Yang namanya kutuk itu nggak punya anak, kusta, nah yang begitu-begitu selalu cenderung harafiah. Makanya mereka berpikir secara harafiah, mujizat harafiah, kelihatan gitu kan mujizatnya. Nah, itu. Nah, sampailah mereka pada titik di mana
Mereka ditekan oleh Romawi, jadi mereka mengharapkan Mesias itu seperti itu. Nah, sayang sekali memang Tuhan Yesus tidak seperti itu, jadi mereka menolak. Itu reaksi hari itu, mereka sebenarnya mungkin mengerti, Pak. Tapi menolak juga. Sama seperti zaman sekarang nih, Pak. Memangnya kita tidak tahu Tuhan Yesus itu Tuhan? Tahu kan? Buktinya masih buat dosa banyak orang. Gimana penjelasannya? Lo kan tahu. Kalau buat dosa masuk neraka, kan tahu. Kok tetap buat dosa? Nah, itu, Pak. Itu yang jadi pertanyaan besar tuh. Ya, yang kedua, tapi mengapa ketika Tuhan Yesus menjelaskan ketika bicara sama perempuan Samaria, Ya. dia ngomong, tahu bahwa akulah Mesias. Ya. Tapi sama beberapa murid, tapi justru kenapa Tuhan Yesus mencegah mereka untuk tidak bicara atau mempopulerkan bahwa dia Mesias, padahal itu yang ditunggu-tunggu kan? Ya, karena belum waktunya, Pak. Belum waktunya itu begini maksudnya. Kalau itu diumumkan dia Mesias, dan orang-orang ada yang percaya, orang-orang mencari dia karena mujizat. Nah, dia nggak mau begitu. Mau diajarin dulu yang benar imannya. Nah, baru. Nah, di pengadilan terakhir kan, Tuhan Yesus ditanya oleh imam kepala kan, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Akulah dia. Udah ngaku tuh. Jelas, eksplisit. Nah, waktu itu Tuhan Yesus tidak mau orang cari dia hanya karena mau cari mujizat. Itu dicatat tuh. Kamu cari aku, cari mujizat, mau melihat tanda-tanda. Waduh, maka kamu percaya. Tapi Tuhan Yesus tidak memberikan dirinya kepada orang-orang seperti itu. Tuhan nggak mau orang cari dia karena mujizat, karena percaya, bukan karena mujizat. Iya. Karena memang mau percaya gitu loh. Jadi contohnya ini Pak, Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Saya bacakan aja ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang percaya karena melihat mujizat. Ayat 24-nya apa sikap Tuhan Yesus? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Mereka cuma cari mujizat. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Oke, penjelasannya Pak terima Rokne. kasih. Berikutnya Pak Epenius, silakan Pak. Halo, selamat malam Pak dosen Selamat malam. dan kita semua. Silakan. Saya langsung saja Pak dosen. Ya. Pertanyaan saya, kami benar-benar melayani Tuhan Yesus, padahal masih putar-putar di yang perjanjian lama sesuai dengan Bapak dosen penjelasan itu. Saya ikuti. Ya. Seperti itu pertanyaannya. Seolah-olah melayani Tuhan Yesus atau pelayanan yang Tuhan Yesus melayani, padahal masih. Oh, baik, baik. Ya. Jadi begini, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus mengikuti ajarannya. Jangan mau ikut Tuhan Yesus, tapi masih hukumnya hukum Taurat yang sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini banyak orang nggak mengerti soalnya. Penyebab utamanya orang tidak mengerti. Ketika saya bicara Taurat dibatalkan, marah-marah orang. Padahal Alkitab yang bicara, Efesus 2 ayat 15. Ya, di Galatia dikatakan bahwa kamu lepas dari Kristus jika hidup masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Gitu loh. Jangan hidup menurut Taurat. Makanya zaman sekarang, kalau ngaku Kristen, jangan hidup menurut Taurat. Hidup menurut kasih karunia-Nya Tuhan. Injil. Gitu, Pak. Jadi jangan berhenti di perjanjian lama. Perjanjian lama tetap dipelajari sebagai latar belakang. Nah, kebenarannya, puncaknya ada di perjanjian baru. Makanya di kitab Matius dikatakan, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, gitu loh. Penggenapannya di perjanjian baru. Jadi kita harus hidup dengan standar perjanjian baru. Gitu, Pak. Yang kedua, padahal mereka memang sudah baca dari Matius sampai Wahyu. Tapi bicara begitu terus ini. Ya.
Ya. Nah, membaca kan bukan berarti mengerti, Pak. Banyak orang Ya, membaca Alkitab sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali, tapi kalau nggak mengerti kan percuma juga. Banyak orang sekolah teologi, tapi kalau nggak mengerti kan bisa saja, Pak. Yang penting pengertiannya, gitu ya. berarti tidak mengerti juga, tapi saya sudah melayani itu sesuai dengan pelayanan Tuhan ini yang harus Nggak bagaimana apa-apa, ya? begini. Kalau pengertiannya belum lengkap, tapi melayani Tuhan dengan tulus, ya nggak apa-apa. Tapi jangan melayani Tuhan karena Iya. ada maksud tertentu, apalagi karena uang. Nah, ya kalau itu jangan gitu. Berarti orang seperti itu bagaimana, Pak Rosen? Berarti kalau orang salah mengerti, pelayanannya tidak maksimal, Pak. Nggak Ya, maksimal karena tidak mengerti apa yang Tuhan maksud, gitu. Ya, terima kasih Pak Rosen. Tuhan memberkati. ya Tuhan berkati. Bu Ivon, silakan. Ya, ya malam Pak. Malam. Begini, kalau Tuhan Yesus datang itu kan 100% Tuhan, 100% manusia ya Pak. Maksudnya Jadi tolong dijelaskan, 100% Tuhan, 100% manusia itu bagaimana? dia Tuhan, tapi juga menjelma jadi manusia, bukan menjelma bagaimana, tapi jadi manusia Pak, untuk bisa menyelamatkan kita Pak. Jadi Ya, bisa berdosa Pak. jadi dia Tuhan apa manusia? Ya itu bingung Pak. Ya, Oke. Saya jelaskan dengan kalimat sederhana ya. ya, Tuhan Yesus itu bersama Bapa di surga. Nah, karena sudah genap waktunya, Bapak mengutus putra tunggalnya, anak tunggalnya turun ke bumi. Turun ke bumi, rohnya masuk ke rahim Maria, oleh Roh Kudus menjadi janin. Artinya terjadi inkarnasi. Roh Tuhan Yesus masuk ke rahim Maria menjadi bayi manusia. Menjadi manusia. Ya, Tuhan menjadi manusia. Dalam segala hal disamakan dengan kita. Nah, gitu. Jelas ya? jadi Tuhan tapi wujudnya manusia gitu Pak. Ya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa Iya. seorang manusia gitu. Menjelma jadi manusia gitu aja deh dalam bahasa sederhananya. Iya, tapi berarti enggak bisa berdosa apa bisa berdosa, Pak, dalam hal ini? Kalau Kalau dia manusia, berubah, ya, kalau dia manusia, kalau nggak bisa berdosa lalu ngapain? Dicoba iblis iya, pura-pura. iya, Ayo, iya, iya. ngapain dicobain Jadi iblis? ada Nah, sesuatu yang dimatikan, Pak, bukan dimatikan, dikosongkan. dikosongkan. Iya. Kan di Filipi disebut ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dikosongkan. Jadi kemuliaannya dikosongkan dulu, kayak manusia biasa gitu. Oh iya, karena saya ditanya loh, Tuhan kok bisa berdosa? Bagaimana? Kak, maksudnya bisa kemungkinan berbuat dosa. Loh, lah kan mengosongkan diri. Baca nggak kau mengosongkan diri? Tanya gitu ke orangnya. Kau percaya nggak Alkitab benar? Ceritanya mengosongkan diri. Bahkan dicatat Iya. di Alkitab, ia berdoa dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang bisa menyelamatkannya dari maut, kepada Bapaknya maksudnya. Dengan ratap tangis dan air mata. Lah kalau dia nggak bisa jatuh dalam dosa, nggak usah ratap tangis air mata, pura-pura dong itu. Ayo. Iya, iya. Enggak. Dicatat di Alkitab, ia disamakan dengan saudaranya dalam segala hal. Tapi ia berusaha dengan ratap tangis dan air mata, nggak pernah jatuh dalam dosa, nggak pernah. Gitu loh. Jadi bukan pura-pura. Kalau ia tetap Tuhan, dipaku, nggak sakit, pura-pura sakit, aduh, padahal nggak sakit. Nah itu pura-pura namanya. Padahal ini kematiannya sungguh-sungguh. Makanya ia jadi manusia. Tapi Itu Bapak sudah tahu, Pak, bahwa dia pasti berhasil, Pak, soal sebelumnya. Bapak tahu dan enggak, itu kalau tahu kenapa, kalau enggak kenapa. Anggap aja kita jawab saja tahu, udah. Terus Iya, kenapa? iya. Iya, iya. Nggak ada efek kan? Yang kita harus tahu adalah, oh ternyata Tuhan Yesus berusaha sungguh-sungguh Untuk melakukan kehendak menyelamatkan. Bapaknya.
melakukan kehendak Bapaknya. Dicatat di Alkitab, meskipun ia adalah anak Bapa maksudnya ya, meskipun ia Iya. adalah anak, ia belajar taat. Oh, ia belajar. Berarti kita juga harus belajar taat sampai mati. Itu yang menjadi kita ambil. Jangan nanya yang enggak. Tuhan tahu nggak ya? Udah ditentukan belum ya? Oh, ngapain berandai-andai? Yesus jadi manusia, titik. Manusia bisa sakit nggak? Sakit. Digebukin sakit. Memang manusia. Kalau mau jatuh dalam dosa bisa nggak? Bisa, tapi dia tidak mau jatuh dalam dosa. Nah, gitu, Jok. Nanti Iya. pertanyaan-pertanyaan yang nggak mengerti itu, Tuhan kok bisa jatuh dalam dosa lo? Ya, saya ditanya ya, Pak. Bahkan jadi manusia, jawab aja Iya. gitu. Iya, Sekarang begini, Yesus Maha tahu nggak? Maha tahu. Enggak. Buktinya apa? Alkitab ketika seorang perempuan pegang jubahnya, Tuhan tahu nggak? Seorang perempuan Oh yang... iya, enggak tahu. Ah, Dia iya. tanya siapa? Ah, iya. Iya. Ayo, Iya, iya. gimana? Pura-pura nggak tahu. Iya. Iya. Makanya jangan pakai pikiran sendiri, pakai Alkitab. Kenapa dia tidak tahu? Ya karena lagi jadi manusia. Mengosongkan dirinya. Dia nanya sama murid, siapa tadi yang pegang jubahku? Gitu kan. Karena Tuhan Iya. merasa ada kuasa yang keluar nih. Gitu. Gitu. Jelas ya? Iya. Jadi seperti kita, dia dipimpin oleh Roh Kudus, Pak. Oh ya jelas dong. Dipimpin Roh Kudus. Dan dia taat. Kita juga dipimpin Roh Kudus. Taat apa enggak? Nah itu yang kita harus usahakan. Tuhan Yesus saja dengan ratap tangis dan air mata mempersembahkan doa kepada Dia yang bisa menyelamatkannya dari maut. Kalimatnya begitu. Ya. Iya. Nanti berikutnya gini, Tuhan kok takut? Lah memang dia jadi manusia. Sampai peluhnya seperti darah. Ayo. Pokoknya kalau orang nggak ngerti bahwa dia jadi manusia, udah percuma ngomong. Tuhan kok makan, Tuhan kok minum. Nah, gitu-gitu itu pertanyaannya itu, konyol-konyol begitu itu. Padahal lagi jadi manusia, mengosongkan dirinya jadi manusia. Manusia ya makan, minum, ya tidur, ya bisa sakit, bisa berbuat dosa, tapi dia tidak mau buat dosa, tidak pernah buat dosa, karena dia tahu dia disetting jadi Mesias. Gitu, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Rafli, silakan. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Malam. Pak, Langsung. tadi kebetulan ada yang bertanya mengenai Yahweh, Pak ya. Jadi saya pengen tahu ini pandangan pendapat Pak Wiknyo ini sebenarnya Allah itu punya nama apa nggak sih, Pak? Sekarang begini ya, yang maha kuasa yang tidak terbatas dan sebagainya, mau pakai nama apa? Ya, itu dia, Pak. Nah, masa namanya nama Ibrani? Iya, dia bukan orang Ibrani kan? Masa orang Ibrani? Masa namanya nama Ibrani padahal dulu waktu penciptaan Ibrani belum pernah ada? Iya. Masa pakai nama yang kemudian? Nah, menurut saya, Allah memperkenalkan dirinya dengan nama sebutan yang bisa disebut manusia. Contohnya YHWH. Itu kan nama dewa. Pernah dipakai oleh nama dewa. Dewa Kanaan, Pak. Ternyata ada yang namanya itu. Dewa pagan. Nah, Elohim juga sama kan. Istilah Elohim kan Elohimnya Kanaan kan Dagon dan sebagainya. Tapi Allah bersedia dipanggil Elohim. Tapi bukan Elohim yang itu. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Nah, YHWH-nya yang mana? Bukan YHWH-nya orang-orang Kanaan itu. YHWH-nya Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu, Pak. Makanya waktu ditanya Musa, jawabannya bukan namaku ini, bukan. Asal betul. Iya, gitu loh. Nah, itu sama dengan nama Tuhan Yesus. Nama Yesus memang unik, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah banyak nama Yesua. Ya. Yesua, Yosua, sama itu. Gitu, ya. Ya. Jadi pada intinya bahwa memang Tuhan Allah kita itu sebenarnya nggak perlu pakai nama, Pak ya, karena nama itu kan diberikan kepada seseorang untuk membedakan, Pak ya.
Ya, si A, si B, dan si C ya. Nah, ya, sementara Allah kita ini kan mungkin untuk membedakan dia dengan ilah-ilah lain, Pak ya, sehingga ya, nama YHWH itu muncul. Tapi ya, pertanyaan saya, Pak, ini kan pasal 3 Tuhan baru menyebutkan nama dia di ayat 15, Pak. ya. Tetapi kalau kita melihat di pasal 3 ayat 1 itu sudah keluar YHWH, Pak. Ini bagaimana nih, Pak? Ini kan nama YHWH belum belum sebenarnya disebutkan oleh Yahweh sendiri, tetapi sudah ditulis Mak- oleh Musa bahwa YHWH itu ceritanya gimana, Pak, itu, Pak? Maksudnya Kejadian pasal 3, Ya, bukan Keluaran pasal 3, Pak. Keluaran pasal 3, kenapa? Kan nama YHWH ini kan muncul di ayat Oh ya, 15, Pak. mengerti. Betul kan? Mengerti. Pak, jangankan Keluaran, Pak. Kejadian saja sudah Kejadian muncul juga di sudah LDA. ada ya. Iya. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Nah, ini. Itu nanti saya mau jelaskan di seminar padahal. Waduh, seminar apa, Pak? Seminar nama Tuhan kan lagi berjalan nih, Pak. Oh, udah berjalan, Pak ya? Sudah berjalan, seri nama Tuhan sudah 6 sesi apa 8 sesi nih. Oke, Sudah, oke, Pak. Pak. Lihat di playlistnya GMM. Ya, jadi sebenarnya ini YHWH ini Tuhan sendiri yang memberi nama, Pak ya, bukan oleh Ya, orang Ibrani kan, Pak ya? betul. Tuhan sendiri yang memberi nama. Oke, Pak. Ya. Karena kalau kita dengar itu banyak di metode itu, aduh, banyak yang bilang Tuhan itu nggak perlu pakai nama katanya. Kalau Macam Tuhan lah, Pak. nggak Oke, pakai Pak. nama, lalu kita manggilnya bagaimana? Iya, betul. Itu untuk Dalam hati membedakan aja dia aja gitu. dengan Allah-Allah lain, betul. Iya, Setuju, Pak. ya. Oke. Ya, thank you, Pak. Terima Oke, kasih, Pak ya. terima kasih. Ibu Marlina ya. Bu Marlina tadi. Ya, Pak. Selamat malam, Pak. Maaf ya, Malam. offline ya. Ya, Pak, silakan. apakah penyusunan Alkitab itu sesuai dengan timeline atau memang dengan pemikiran seperti yang tadi Pak Witnyo bilang bahwa Matius itu untuk sebagai jembatan ya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu pertanyaan saya pertama. Oke, Karena dijawab kalau dulu, dijawab oke, dulu yang itu. oke. Ya, Injil adalah kelanjutan dari perjanjian lama. Karena Mm-mm. akhir perjanjian lama kan menunggu Mesias. Nah, Injil menjawab, akhirnya datang sang Mesias. Gitu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Apakah kronologis? Setiap kitab beda-beda. Ada yang kronologis, ada yang tidak. Jadi jangan pernah berpikir semuanya kayak cerita kronologis gitu. Sedangkan buku biasa novel aja nggak kronologis, kadang-kadang flashback kan. Nah, sama. Kita juga sama. Ada yang kronologis, ada yang tidak. Harus dibaca dan mengerti konteksnya. Lalu penyusunan untuk contoh ya, kan Paulus itu menulis 13 kitab ya. Ya. Nah itu yang saya pahami, Galatia itu adalah ditulis paling awal ya, sekitar 48 Masehi. Nah, mengapa dia tidak ditaruh di awal gitu loh? Ya. Karena kan kalau kita urut ya, di abis Yohanes itu Kisah Para Rasul, habis itu Roma gitu. Ya. Yang jadi pemikiran saya, kenapa Roma itu ditulis duluan, kenapa nggak Galatia dulu? Padahal kan timeline-nya itu adalah di 48 Masehi ya, lebih duluan gitu loh. Ya, makanya ini cerita bukan kronologis. Alkitab itu bukan disusun berdasarkan kronologis. Ada yang kronologis, ada yang bukan gitu. Jadi bukan itu pertimbangannya. Kalau saya boleh tahu pertimbangan apa ya Pak dalam penyusunan Alkitab? Baik, dalam kanonisasi itu ada banyak pertimbangan yang hari ini kita nggak dapat detailnya kalau tidak membongkar cerita kanonisasi itu. Tapi yang pasti, contohnya Matius. Matius bukan yang pertama loh ditulis. Yang pertama itu justru Markus. Jadi Markus ditulis lebih awal sebenarnya, tapi kenapa ditaruh di belakangan? Ya mungkin pertimbangan itu bahwa Matius untuk orang Yahudi. Dan nubuatannya paling banyak ditulis digenapi di sana, mungkin itu. Ya, jadi di awal gereja mula-mula kan itu kanonisasi itu, di situ mungkin diskusi ya. Oke. Terus satu lagi boleh Pak terakhir? Boleh. Maaf ya Pak, saya karena belajar jadi pasti banyak bertanya. Terus satu lagi yang tadi pertanyaan tadi, saya pernah
membaca gitu ya. Takutnya saya salah paham gitu kan. Jadi saya mau meluruskan yang tadi kenapa Yesus nggak menunjukkan diri ketika ini ya waktu pelayanan gitu kan. Tadi kan Pak Witnya bilang karena ya dia mau orang mencari dia bukan karena mujizat. Tetapi yang saya juga pernah baca karena kalau memang belum waktunya gitu karena kalau Yesus menunjukkan diri dia tahu dia akan dibunuh gitu. Maksudnya akan lebih cepat dibunuh lah, kurang lebih seperti itu kali ya. Yang saya takutnya salah, makanya saya mau meluruskan pemahaman saya yang benar apakah dua-duanya ini bisa benar atau yang mana gitu loh. Terima Menurut kasih Pak saya, Wisnu. ya, menurut saya dua-duanya bisa benar. Karena belum waktunya itu bisa juga, bisa juga. Bisa Nah, juga ya. bisa juga, nggak salah. Oke. Tapi menurut saya lebih signifikan yang itu, yang meleset kan. Orang cari Yesus karena mujizat, meleset. Kayak zaman sekarang aja, mujizat dijual, terus orang cari gereja untuk mujizat tekanannya. Produk utamanya mujizat, salah itu. Bangsa Israel melihat laut terbelah, bertobat nggak? Enggak. Makanya bukan mujizat tekanannya, tapi kebenaran. Oke. Makanya Tuhan itu nggak pernah jualan mujizat. Tuhan bicara apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan akulah pembuat mujizat. Enggak gitu. Ya. Ini Bu Malina ini yang di mana ya? Kenapa Pak? Bu Malina ini yang tinggalnya di mana ya? Di kota mana? Maaf Pak, saya baru ikut hari ini karena saya diundang Pak Ivan. Oh. Iya, saya baru ikut. Memang saya belajar Bible juga memang. Jadi Oke. saya buat tambahan ya, karena Ya, kalau ya, kita belajar silakan. tuh mesti Ya, banyak silakan. belajar. Dengan senang hati. Terima kasih ya Pak Witnya. Oke, Tuhan ikut terus berkati. ya. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya langsung. Oke Pak, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya Pak Flakos, silakan Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Pak Pendeta, saya mau bertanya ya. Waktu Tuhan Yesus lahir itu di tahun tadi pandanya itu tahun 6 sebelum Masehi atau bagaimana Pak? Ya, sekitar 6 sebelum Masehi. Artinya apa? Artinya 5 sebelum Masehi mungkin bisa juga. Tapi kita main amannya 6 sebelum Masehi. Kenapa? Karena di tahun 4 sebelum Masehi Herodes mati. Herodes Agung mati. Padahal ia memerintahkan untuk bayi-bayi di bawah 2 tahun dibunuh. Nah, kemungkinan kan nggak mungkin Tuhan Yesus ketika perintah itu datang di atas 2 tahun. Pasti di bawahnya. Nah, gitu. Berarti interval waktunya di antara 2 tahun itu ya setelah. Ya, betul. Herodes mati. Di antara 2 tahun itu. Oh ya. Terus Pak, kalau Tuhan Yesus mati itu sekitar tahun berapa itu Pak? Kalau hitungannya begitu maka sekitar tahun 30 Masehi ya. 30. Ya berarti kalau kita ya kasar-kasarin saja mungkin Tuhan Yesus ada di bumi sekitar 30 sampai 35 tahun ya. Ya itu ya. 33,5 tahun. Ya. Iya. Pak, yang saya mau tanya, mengapa di usia Tuhan Yesus di usia puluhan itu di atas 20-an ke atas dia tidak terlalu menonjol? Mungkin belum ditulis. Apakah ada kisah tulisan-tulisan sejarah yang mungkin menceritakan tentang Tuhan Yesus pada waktu usia-usia itu? Ya, baik. Itu adalah praktek di agama Yahudi bahwa kalau melayani menjadi imam itu umurnya 30. Makanya sebelum itu tidak dibahas. Sebelum itu tidak dibahas. Karena melayaninya mulai umur 30 gitu. Oh iya. Karena itu juga menjadi polemik perdebatan di luar kan. Banyak kita lihat itu. Mereka sebenarnya nggak ada yang perlu didebatkan, mau itu sederhana saja kok. Banyak orang debat tuh saya perhatikan nggak penting didebatkan gitu. Yang penting nggak dibahas. Terus Pak, satu lagi. Ya. Ini sewaktu ya kita tahu ada berapa golongan itu, orang Farisi, Saduki, juga kaum Selot. Ya. Pak, kenapa orang Saduki mereka tidak mengakui adanya kebangkitan tubuh, Pak?
Kan mereka hanya yakini kebangkitan roh gitu orang mati ya. Ya, doktrin mereka seperti itu, Pak. Jadi mereka nggak berpikir bahwa nanti kebangkitan itu bentuknya fisik lagi gitu. Mereka pikir rohnya saja. Nah, mungkin ya Pak, saya belum selidiki. Mungkin terpengaruh dengan filsafat Plato mungkin. Karena filsafat Yunani itu mengatakan bahwa semua yang materi, yang fisik ini jahat. Yang suci itu yang non fisik gitu. Nah, itu terpengaruh situ mungkin, saya belum selidiki. Baik. Padahal yang fisik pun baik adanya kalau hidupnya suci. Karena semua ciptaan Tuhan, nggak ada yang nggak baik. Betul, Pak. Ya. Jadi sayang sekali ya orang Yahudi mereka tidak menerima Mesias. Jadi Pak yang sekarang ini mereka masih menunggu kedatangan Mesias yang sesungguhnya menurut pemahaman mereka ya hingga saat ini. Yang saat ini Israel terbagi-bagi Pak. Ada yang sekuler, ada yang percaya Yesus tapi sedikit. Ada yang ortodoks. Nah, yang ortodoks tetap menantikan Mesias yang lain berdasarkan Taurat. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Bu Sarah, silakan. Sarawi. Shalom Pak. Shalom. Pak, ini saya mau nanya, di Yohanes 21 ayat 25 kan dikatakan masih banyak hal lain tentang Tuhan Yesus dan seluruh dunia ini pun tidak akan cukup untuk menyimpan buku-buku yang tentang Tuhan Yesus ya Pak. Nah, ya ada banyak, berarti kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru itu sudah sempurna ya Pak? Ya, sudah lengkap, sudah cukup lengkap. Oke. Tidak diperlukan tambahan lagi. Oke, terus pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya. Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sangat rapi ya Pak. Bagaimana menemukan semua kitab tersebut Pak? Dan siapa yang akhirnya membuat dan menyusun semua kitab sampai menjadi ada Alkitab Pak? Oke. Iya Pak. Kalau Perjanjian Lama, awal mula kan Musa yang menulis. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ketika itu ditulis di kulit binatang. Nah, ketika ditulis di kulit binatang, tentu saja dengan berjalannya waktu, pudar kan. Nah, sebelum itu pudar rusak, disalin lagi. Terus dari generasi ke generasi disalin terus tuh. Sehingga waktu di zamannya Tuhan Yesus, Perjanjian Lama sudah lengkap. Bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Lengkap. Jadi dikumpulkannya ya berjalannya waktu itu ngumpul terus tuh. Bertambah-tambah terus sampai akhirnya lengkap. Nah, sedangkan Perjanjian Baru agak beda. Seluruh Perjanjian Baru ditulis di abad pertama. Nah, sehingga nanti waktu terjadi kanonisasi itu bukan dipilih. Memang yang dipakai ini. Beredar juga kitab-kitab lain yang nggak termasuk yang dipakai. Jadi didaftarkan yang ini nih, bukan yang itu ya. Gitu. Jadi ini kanonisasi atau pemilihan ini bukan dipilih aku suka yang ini. Bukan. Memang dipakainya begitu. Sudah dipakai dari awal. Gitu loh. Bukan milih-milih yang mana ya enaknya. Bukan gitu. Sudah dipakai. Kitab itu begitu ditulis langsung dipakai. Terus disalin-salin terus. Sedangkan yang di luar sirkulasi itu, loh kok ada kitab lain yang nulis-nulis sembarangan. Makanya terjadi kanonisasi. Gitu, Bung. Ya, ajaibnya gitu Pak. Bisa, karena puluhan orang yang nulis, terus tahunnya tuh bedanya jauh banget, tapi bisa tersusun rapi gitu loh Pak. Itu kalau nggak ada pertolongan Tuhan tuh nggak bisa lah ya Pak. Itu buktinya satu-satunya yang tidak dimiliki oleh kitab manapun. Bahwa Alkitab kita asalnya dari surga. Isinya. Iya Pak, itu kalau dipikir Ditulis oleh secara, lebih dari 40 penulis. Iya Pak. Sepanjang 1.500 tahun. Bagaimana itu bisa selaras semua? Iya Pak, kalau secara akal manusia tuh nggak masuk akal tuh Pak. Iya Pak. Setan aja nggak bisa niru, Bu. Iya. Ya. Hmm. Oke. Ya maaf Pak, tadi ini karena
internet saya nggak stable Pak, jadi keluar masuk tadi kayak ketendang terus dari kelas Pak. Oh iya iya iya. Internetnya Iya, itu Bu, itu internetnya. iya Pak, masuk keluar gitu Pak. Hmm. Tapi saya ada ikutin dari terus masuk Pak. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih Pak, Tuhan Yesus Oke, memberkati. berarti Ya Pak, amin. Ya. Pak Mulyono tadi sudah ya? Sudah tapi keputus Pak. Oh, Saya iya belum iya tahu tadi jawabannya tadi yang pertanyaannya apa Pak? yang Lewi itu masuk kelompok 4 kelompok yang mana Pak? Oh, Matius maksudnya. Oh iya iya. Heeh. Matius Matius. masuk kelompok pemungut cukai Pak. Nggak ada Jadi yang mau di temenan luar sama dia. ya di luar 4 Dia kelompok itu ya Pak. buangan Ya? Pak. Dia buangan. Iya iya. Dianggap Terus alatnya pemerintah Roma. oke oke. Terus ini Pak, kalau ditulisnya itu Matius itu kan 50 sampai 70 tahun Masehi kan Pak. Ya. Berarti waktu nulis itu sudah tua ya Pak ya, Matius ya? Persisnya saya nggak tahu, tapi belum terlalu tua. Yang paling tua kan Yohanes di Pulau Patmos. Seberapa tua nggak tahu. Iya iya. Tapi itu kan sekitar 20 sampai 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Iya, berarti umurnya udah sekitar bisa Kalau 60 70. Kalau waktu direkrut masih umur 25 misalnya, 25 tambah 20 45 sampai 65 kira-kira itu. Oke oke. Ya. Terus ini Pak, yang minggu lalu saya tanya itu mungkin ada salah maksud gitu loh Pak, mengenai Rasul Paulus itu ada apa enggak itu Pak? Itu maksud saya Paulus itu kan dilahirkan kan pada waktu zamannya Yesus juga kan, tapi memang suratnya dia belum bertobat dan belum ada surat kan, tapi dilahirkan kan pada zaman-zaman itu juga kan berarti. Dia orang Farisi Pak. Muridnya Gamaliel kan berarti ada kan pada waktu zaman Yesus kan dia ada berarti. Ya, betul. Ya ya. Ya cuma ngeluruskan aja Pak, karena pertanyaan yang lalu kan ngomong Rasul Paulus itu ada apa enggak? Itu maksud Karena saya Rasul sudah Paulus- lahir. Karena Rasul Paulus kan yang mengizinkan pembunuhan itu Pak. Iya. Kok saya jadi lupa. Yang dirajam. Stefanus Pak. Stefanus. Iya. Stefanus. Artinya dia ada di situ ada. Iya iya. Stefanus. Iya, cuma itu aja Pak. Iya. Oke. Iya, Ya, makasih. Nanti Iya. Pak Budi Wijaya tadi sudah belum ya? Sudah. Sudah ya. Halo Pak Wik, belum Pak Wik. Belum. Silakan Pak. Ya Pak, saya ini- mau tanya Ini ini mungkin terakhir mengenai- kali ya. Ini udah 8:30. Ya, Silakan. terima kasih kesempatannya Pak. Ya. Ini saya mau tanya di Wahyu 20 Pak, pasal yang ke-12. Ya. Apakah itu artinya manusia yang hidup dengan kepercayaan lain itu juga bisa diselamatkan Pak? Karena menurut ayat ini dikatakan bahwa setiap orang dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya. Dan itu dibandingkan dengan kitab yang namanya kitab kehidupan. Ya. Ya Jadi- Pak, terima kasih. Kitab kehidupan mencatat orang-orang yang akan selamat. Pasti. Nah, kitab-kitab lain tuh kitab apa? Nggak jelas. Selain kitab kehidupan. Udah pasti selain kitab kehidupan gitu loh. Apa itu bukan artinya kitab misalkan orang yang beragama Buddha, kitab Bukan. Buddha. Kita tidak bicara agama ini. Tidak berbicara figuratif. agama ya Pak ya? Ini figuratif kitab di surga. Figuratif ini. Jadi kitab kehidupan juga nggak ada kitabnya Pak di surga Pak. Itu kan figuratif. Artinya orang yang akan selamat namanya tercatat di situ. Bukunya ada benar nggak ada, itu figuratif. Masa di surga yang kelurahan punya buku terus dicatat siapa yang masuk surga? Enggak, bukan gitu. Gitu Pak. Ya, berarti artinya lalu dibuka semua kitab itu kitab apa Pak artinya Pak? Artinya semua orang dihakimi menurut perbuatannya. Kitab hidupnya masing-masing itu. Jadi bukan menurut agamanya, Pak. Oh bukan, kita nggak bicara agama. Setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, itu sudah pasti.
Itu kan ada kalimatnya tuh. Ya, Dihakimi dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Iya, artinya apa yang ia perbuat selama ia hidup. Kitab-kitab itu mencatat apa yang ia buat, Pak. Bukan gini, oh kitab aturan A, aturan B, agama A, agama B. Bukan. Oh ya, artinya kan tetap bahwa keselamatan itu tidak ada nama lain di kolong langit ini ya Pak ya, selain Yesus Kristus kan gitu. Pasti, karena Alkitab berkata begitu. Oke, baik. Berarti harusnya ya kalau memang sudah pasti hanya satu-satunya Yesus ya nggak perlu lagi ada maksudnya dihakimi menurut perbuatan A dan maksudnya kitab-kitab agama menurut agama itu ya Pak ya. Enggak. Jadi yang dinamakan dihakimi juga bukan gini, Pak. Nanti ngantri kayak pengadilan itu nggak ada itu. Tuhan Yesus datang langsung selesai. Jadi jangan berpikir pengadilan kayak zaman sekarang ngantri satu-satu, nggak gitu. Dihakimi di situ maksudnya setiap orang pasti mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat selama ia hidup. Apakah baik? Betul. Ada beberapa ayat yang menyatakan demikian, Pak. Iya, makanya itu, Pak. Ayat-ayat Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi. Makanya kita kalau ini apa ya maksudnya lihat yang lain. Oh, oke. Nggak ada cerita agama lain. Hukumannya sama semua ya, Pak? Maksudnya gimana? Ya, jadi kan kalau ada yang dua. nggak percaya Kan ada dua, masuk. selamat atau binasa. Binasa nggak ada binasa kategori A, kategori B. Iya, maksud saya. Binasa ya habis. Gitu ya. Berarti syaratnya cuma dua Pak ya, iman kepada Kristus dan perbuatannya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, perbuatan dan iman itu ya Pak ya berarti Iya, ya kan gitu. Iman tanpa perbuatan bukan iman. Adalah mati, betul. Ya, betul. Gitu. Oke. Cuman begini Pak, orang salah mengerti. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, semua orang binasa. Karena Kristus mati di kayu salib, maka ada penghakiman. Gitu. Penghakiman menurut perbuatan. Contohnya orang di Perjanjian Lama, nggak bisa dong dia dituntut dengan standar Injil. Injilnya aja belum ada. Nah, makanya ada di kitab Roma ditulis, yang punya kitab Taurat dihakimi menurut hukum Taurat. Yang tidak punya Taurat tapi melakukan hukum Taurat dihakimi menurut Taurat yang ada di hatinya itu. Iya, di Roma 2 itu Pak, betul. Ya, Roma 2 ayat 14, belasan lah. Ayat 14, betul. Nah, gitu Pak. Tapi bukan berarti ada keselamatan di luar Kristus, nggak ada. Hakimnya Tuhan Yesus kok. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wi. Anak domba itu apa, Pak? Kitab kehidupan? Anak domba. Oh, oke. Itu nanti kapan-kapan dibahas khusus ya, agak panjang ceritanya. Oh iya Pak, iya. Yang pasti gini, kitab kehidupan tuh orang yang ada di situ namanya selamat. Di kitab kehidupan anak domba, ya pasti selamat juga. Lalu bedanya apa? Nah, ada dua pendapat. Ini sama aja sebenarnya kitab ini. Atau beda. Kalau beda, artinya kitab kehidupan anak domba ini orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Yang setelah zaman Injil. Bisa juga gitu, namanya tafsir kan. Tapi intinya cuma ada dua, mau selamat atau binasa gitu aja. Ya. Iya. Oke. Oke, saya rasa itu dulu ya. Maaf yang belum kebagian, udah lewat jamnya. Nanti sambung Rabu depan ya. Oke, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati, kami semua dicerahkan dan diberi hikmat. Terima kasih. Biarlah dari hari ke hari kami semakin berhikmat, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog,
apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.